kita tahu kurangin telat ya. ya mungkin kenapa heran. Kita tahu problem sampah ini sebenarnya problem tidak sederhana. Apalagi setelah mau ada acara ini saya mulai juga belajar lagi nih. Dulu kasih tugas saya kan saya harus belajar lagi buka regulasi dan ternyata memang sampah ini bisa diancam luar biasa kalau kita menjaga mengelolanya. Jadi ini bisa tenggelam oleh sampah kalau kita mengelolanya karena setiap detik, setiap menit, setiap jam kita memproduksi sampah dan sebagian diantaranya tidak terurai dengan cepat. Itu kira-kira tugas saya diberi oleh Bu Nilu untuk mengurai aspek layanan publiknya dari pengelolaan sampah itu apa. Jadi kalau Pak Bambang bercerita tentang bagaimana teknik pengelolaan sampah efisien, bermanfaat secara ekonomi, mungkin nanti secara lingkungan, pertanian dan sebagainya, saya coba mengurainya. Tapi tadi Ibu memberikan informasi banyak juga buat kita. Ada begitu banyak regulasi mengenai pengelolaan sampah dari mulai yang tinggi undang-undang sampai dengan tadi PP dan Perda ya. Tapi agar tidak salah spesifik, saya coba mengambil aspek-aspek yang umum di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Boleh ya. Prinsip dasarnya adalah pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Jadi selain memerlukan budaya apa ya, budaya eko apa dari istilahnya itu tadi yang baik dari masyarakat, tapi juga pengelolaan sampah nggak bisa kita lepaskan dari peran pemerintah. Sehingga itu ada aspek public service-nya. Lanjut boleh. Tugasnya apa dari pemerintah dalam konteks pengelolaan sampah ini? Pertama, pemerintah itu bertugas menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Jadi ada kalanya kesadaran ini memang perlu didorong, gitu. Nggak bisa kita harapkan tumbuh dengan sendirinya. Tadi misalkan Pak Bambang punya kesadaran kalau mencuci mobil cukup seminggu sekali. Saya malah sebulan sekali Pak. Sampai kemudian betul itu. Misalnya ini kesadaran. Kalau saya kemalasan Pak. Kemudian melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampahnya. Jadi kita bisa lihat dalam konteks Sleman misalkan KP4 bisa mulai bertanya apa penelitian apa yang perlu dilakukan oleh Pemda ini. Apakah hasil penelitian bisa diaplikasikan oleh masyarakat dalam bentuk katakanlah pengelolaan yang berdimensi ekonomi dan sebagainya. Warga KP4 dan warga punya hak untuk menanyakan itu. Yang ketiga, memfasilitasi pengembangan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah. Ini ketemu jadi dengan apa yang disampaikan Pak Bambang tadi. Jadi dari konsep teknologi pengelolaannya, kemudian fasilitasi pengembangan seperti apa. Pemerintah juga bertugas melaksanakan pengelolaan sampah dan fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Jadi tidak hanya masyarakat, tapi pemerintah juga bisa menyediakan melaksanakan pengelolaan sampah itu sendiri. Cuma memang pasti punya keterbatasan. Pemerintah akan mampu mengelola semua sampah yang ada di rumah tangga yang ada di Kabupaten Sleman misalkan. Ini pasti akan tidak perlu partisipasi. Terus, selanjutnya mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah. Jadi misalkan ini warga sudah diberdayakan sampah-sampah yang tidak terurai bisa dikembangkan menjadi dompet, tas dan sebagainya. Tapi kemudian pemerintah tidak menyediakan mau dipasarkan kemana misalkan dari UMKM-nya. Itu juga kan tidak gayung bersambut. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Inkalindo misalkan melakukan penyadaran pemberdayaan, tapi di sisi lain tidak ada wadah, tidak ada tempat yang mungkin disediakan juga bisa tidak efektif. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah. Ini saya ambil dari undang-undang. Kemudian melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. Pemerintah punya peran untuk membukakan hubungan link and match ya, kalau di istilah Pak Habibie dulu, link and match gitu ya. Jadi dibukakan linknya agar kemudian hasil-hasil yang dihasilkan oleh warga masyarakat pengelolaan sampah bisa match untuk diterima katakanlah di dunia usaha.
untuk bisa dipasarkan, untuk bisa digunakan dan sebagainya. Ini ada peran pemerintah di sana diperlukan. Boleh terus? Di antara peran itu, tapi pemerintah juga punya kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Ada beberapa kewenangan. Pertama, kebijakan, membuat norma, standar, prosedur, ya. Di dalam Undang-Undang 18 itu ada beberapa pasal yang kemudian memandatkan harus diatur oleh Perda. Nah, ini pengaturan Perda kewenangan pemerintah. Maka kemudian kalau KP4 Sleman katakanlah melihat satu kekosongan regulasi yang itu paling penting untuk mensupport kerja-kerja pemberdayaan pengelolaan sampah ini, secara partisipatif bisa mengusulkan, mengaspirasikannya kepada dewan, kepada lingkungan hidup sebagainya untuk membuat kebijakan itu agar tersupport. Karena kalau kemudian tidak ada kebijakannya, misalnya nggak bisa tersupport dengan baik, maka itu perlu didorong ada kebijakan, koordinasi dan seterusnya. Nanti ini bisa dilihat di undang-undangnya. Terus ya, mana agaknya? Nah, itu tadi wewenang pemerintah secara umum. Kalau provinsi wewenangnya lebih spesifik, tentu di dalam level yang provinsi. Prinsipnya sama, termasuk misalkan memfasilitasi kerja antar kemitraan, jejaring dan seterusnya, koordinasi dan seterusnya. Ini nanti bisa dibaca. Kalau kita urus itu agak panjang gitu ya. Demikian juga kota, saya kira dia menetapkan kebijakan dalam level kabupaten kota. Nanti ini bisa dicek dari sini, dari undang-undang itu bisa dicek apa sudah dipenuhi Kabupaten Sleman, apa yang belum. Yang belum kemudian bisa didorongkan untuk dipenuhi. Terus hak ini yang penting. Ibu moderator menyinggung juga sebenarnya kita sebagai masyarakat punya hak apa sih terkait dengan pengelolaan sampah atau layanan pengelolaan sampah yang ada di sekitar kita, yang ada di pemerintahan kita. Pertama, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah. Ini undang-undang bunyinya demikian. Pemerintah daerah dan pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu. Ini kalau misalkan antara lain yang di Sleman itu ada perda retribusi, yang itu nanti bentuk layanannya pengambilan sampah oleh truk kuning itu ya, seperti itu. Nah, kalau memenuhi syarat, katakanlah minimal orangnya berapa sebagainya, warga berhak untuk meminta pelayanan, tapi dengan membayar retribusi, ada kewajiban itu. Daripada misalkan kita pakai jasa swasta yang ternyata tidak dikelola gitu kan, mungkin akan lebih bermanfaat kalau kita pakai jasa yang disediakan pemerintah tapi dikelola dengan metode sedekah sampah atau bank sampah dan sebagainya. Jelas itu warga berhak sih. Kemudian warga juga berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Ini luar biasa, undang-undang ini bisa menangkap misi atau visi dari Undang-Undang Pelayanan Publik. Di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik itu salah satu hak warga negara itu adalah berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan dalam konteks pelayanan publik, standar pelayanan dan sebagainya. Ini sudah diwadahi dan dengan adanya Undang-Undang Publik itu akan lebih kuat. Jadi kalau kemudian warga merasa perlu ada diatur peraturan daerah mengenai bagaimana mengelola sampah tertentu yang belum diatur sebelumnya, warga bisa berpartisipasi mendorongkan itu. Warga juga punya hak untuk memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Ini misalkan sebenarnya jadwalnya truk pengangkut sampah itu seminggu berapa kali? Ini kok sudah 2 minggu nggak pernah datang, itu warga punya hak untuk menanyakan itu misalkan. Atau informasi lainnya. Warga juga punya hak untuk mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah. Ini saya nggak tahu kalau pemrosesan akhir itu termasuk yang contohnya Bandar Kembang juga ya. Maksudnya, nah, orang-orang yang tinggal di sekitar situ, apabila kemudian TPA ya, apabila kemudian karena keberadaan sampah jadi sakit, jadi kemudian terganggu, ini punya hak untuk mendapat kompensasi. Nah, kita masih yang tahu ya. Paling bimu ya. Kemudian warga punya hak untuk memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. Ini menarik karena kalau kita hubungkan dengan apa yang Bambang, ketika inisiatif itu ada dari warga untuk
mengelola tapi mereka nggak punya ilmunya. Selain melalui Kalindo juga bisa melalui BLH. Datangkan dong, kami di training dong, kami dilatih dong, itu punya hak. Jadi dan datang saja. Informasinya seperti apa, tanyakan, itu punya hak bertanya juga gitu. Ini yang penting dan saya kira ini jarang diketahui, saya juga baru mulai belajar nih. Dan ternyata begitu banyak fasilitas yang disediakan oleh undang-undang ini untuk kita bisa mengakses berbagai fasilitas dari pemerintah mengenai pengelolaan sampah. Karena saya yakin pemerintah juga merasa butuh partisipasi warga karena nggak akan mampu mengatasi sendiri. Maka ruang itu dibuka, karena itu dibuka sedemikian rupa. Lanjut boleh. Tapi selain hak juga ada kewajiban, jangan lupa. Karena kita agar balance ada kewajiban dari masyarakat. Setiap orang dalam mengolah sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Ini yang dulu cerita Pak Bu Heru cerita bakar sampah sembarangan, kalau ada tata caranya dan sebagainya itu. Ini tapi pengetahuan mengenai itu sudah disosialisasikan belum? Ini pertanyaannya kan? Jangan-jangan kan belum. Kalau sudah tapi kemudian dilanggar, itu baru melanggar kewajiban. Pengelolaan kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Jadi kalau nanti, nah ini Bu Heru punya penginapan, ini termasuk fasilitas itu. Itu harus punya fasilitas itu misalkan. Hotel, mall, itu harus punya. Nah, coba mulai setelah dari sini KP4 observasi. Ada berapa mall di Sleman. Ada berapa apartemen? Cek, ada nggak mereka pemilahan sampahnya? Kalau tidak ada, itu jadi bagian advokasi kebijakan. Kalau belum ada aturannya, dorong agar ada aturannya. Kalau ada aturannya, berarti lemah pengawasannya, dorong agar pengawasannya jalan seperti itu. Ini banyak sekali peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengadvokasi itu. Boleh? Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan atau produknya. Ini kalau beli barang, kemasannya akan recycling atau enggak, itu harus apa. Kemudian produsen wajib mengelola kemasan dan atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Ini yang sulit kita mengontrolnya ya, karena jauh jarak. Selain kewajiban masyarakat, pemerintah juga punya kewajiban. Pertama, menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Menetapkan target ini mestinya nanti masuk dalam program pemerintah. Prosesnya bisa di musrenbang dan sebagainya. Di situ peran warga bisa masuk. Karena bisa jadi target yang ditetapkan pemerintah nggak harus jadi kemampuan warga memenuhi itu misalkan. Harus ada match di situ. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Ini yang saya tahu dulu di perumahan Pak Bambang, kita dibagikan komposter gratis, misalnya. Iya betul. Kan pemerintah, jadi itu gratis memfasilitasi dan komposter itu mengurangi juga kan. Sampah-sampah organik terus itu nggak perlu kita buang, dia jadi pupuk. Komposter gratis bisa. Itu program itu ada tidak? Nanti mulai dicoba diidentifikasi di perusahaan. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang. Ini Bu Nilu cerita beberapa kali pernah ikut studi banding. Dan itu difasilitasi benar oleh BLH. Gratis, ada bisa sebagainya. Ini pertanyaan saya, sudah banyak yang tahu belum seperti Bu Nilu ini gitu? Belum kan? Kalau seandainya banyak yang tahu, kita akan belajar. Itu bisa meminta. Ibu di perumahan, kami ingin belajar mengelola sampah, ingin dengan model sedekah sampah atau bank sampah. Di mana kami bisa belajar? Datang ke BLH, minta difasilitasi. Undang-undang mewajibkan BLH untuk memperkenalkan itu, dan itu gratis. Gratis. Kita harus dapat harus dapat informasi dari kecamatan dulu baru kita tahu. Ya, itu yang mudah diakses kalau jauh dari pemerintah kabupaten. Tapi kalau mau langsung, tidak ada syarat harus berjenjang informasinya. Bisa langsung ke BLH nanya kalau kemudian kecamatan tidak memiliki informasi itu misalkan. Ya. Kemudian memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. Ini juga yang tadi saya katakan. Kenapa ini harus tersinergi dan komprehensif. Lintas OPD. Kalau kemudian BLA sudah memfasilitasi pendidikan pelatihan pengelolaan sampahnya jadi produk yang bermanfaat,
nanti dinas UMKM atau dinas perindustrian harus memfasilitasi bagaimana memasarkannya. Misalnya, pariwisata harus menggunakan gerai untuk bisa memampangkannya sebenarnya. Jadi terprogram sedemikian rupa sehingga menjadi satu gerakan bersama. Tidak hanya gerakan civil society, tapi juga gerakan pemerintah dalam mendorong mengatasi karena sampah ini sekali lagi bisa jadi ancaman yang luar biasa. Tadi berapa? 500 ton per hari. Bayangkan kalau itu nggak dikelola bisa tenggelam kita benar-benar oleh sampah. Itu belum sampah budaya, sampah sosial ya. Habis udah gerak sih. Masih sampah beneran itu ya. Bukan sampah budaya, sampah sosial. Nah, ribuan. Pemerintah dan daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara daerah. Sampai biaya loh. Betul. Jarang yang tahu ya, mungkin saya juga baru tahu sekarang sebenarnya, karena baru belajar. Terima kasih Bu Nilu udah nugasin saya. Intinya saya belajar. Minggu yang lalu itu teratur. Iya. Sering data Ya. Mungkin saya nanti akan kalau pas rapat RT, rapat perumahan saya akan sampaikan ini. Saya perumahan kan ingin apa bisa meminta itu misalkan. Dia boleh juga dia di perumahannya kalau mau bisa. Karena memang harus muncul dari bawah gerakan ini. kalau tidak gitu. Terus boleh kompensasi. Jadi ini di undang-undang itu juga diatur mengenai kompensasi. Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi, dapat ya, kewajiban dapat kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Sayangnya tempat pemrosesan akhir, kasusnya Bu Novi ini bukan di akhir ya Bu ya? Belum akhir. Belum akhir. Belum berakhir Masuk masuk korban menangan. Bu Novi ini bisa cerita pengalamannya. Dia akhirnya teror, saya bilang lupa gara-gara mengkritisi sampah gitu. Kemudian kompensasi bisa berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan dan atau kompensasi dalam bentuk lainnya. Terus peran masyarakatnya di mana? Ini tadi menyambung Pak Bambang. Di undang-undang mengatur itu ternyata. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Perannya dalam bentuk pemberian usul pertimbangan dan saran kepada pemerintah, perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan atau pemberian saran kepada dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. Ternyata ada sengketa persampahan juga. Penolakan tempat pembuangan air, sengketa persampahan, ya kan? Kemudian lewatan, ya truk lewat jatuh itu kan ke jalan, banyak sekali. Itu semakin menggambarkan betapa persoalan sampah itu sangat kompleks. Terus larangan, saya kira perlu juga diketahui, setiap orang dilarang memasukkan sampah ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau nanti Bu Heru ke luar negeri, Bu Heru habis makan permen jangan dikantongin sampahnya. Karena nggak boleh dimasukin di Indonesia sampahnya, buang di sana. Kira gitu, sederhananya gitu. Mengimpor sampah, tapi impor sampah. Nah pertanyaannya misalkan sekarang ini banyak baju bekas impor, itu masuk sampah nggak? Sampah. Di Sumatera Utara itu Tanjung Balai misalkan, wah banyak sekali baju-baju bekas. Mana itu saja. Toko 5.000 itu kan. Dan sayangnya orang belum membeli karena pernah ada kejadian begitu buka dapat dolar di kantongnya. Lupa mereka, dapat berapa dolar itu. Jadi Berapa pada mau beli? kan cuma satu baju dia sekian ribu baju gitu kan. Iya, penyakit dan sebagainya. Dilarang mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun. Yang tadi. Berarti bakteri itu ya Pak ya. Iya. Nggak boleh campur dengan sampah organik ya. Nah, itu kan ibu sudah. Bolang listrik nggak boleh campur sampah organik. Betul. Berbahaya. Kemudian ini perlu diketahui bersama, termasuk saya juga perlu mengetahui ini. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Masalahnya kalau nggak ada tempatnya, seringkali kan kita kesulitan juga mencari tempat sampah. Maka budaya mengantongi sampah, saya kira itu bagus juga. Asal jangan kulit pisang atau kulit durian, kan? Bisa kita kantongi itu. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir dan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Nanti bisa tanya Pak Bambang, persyaratan teknis pembakaran seperti apa? Apa yang saya tahu itu.
Tahunya kita bakar aja gitu kan. Intinya ada persyaratannya bagaimana, dipilah dulu atau apa dan sebagainya. Boleh terus. Itu dari saya sekedar rangkuman dari Undang-Undang 18 tahun 2014 ya, 2008 tentang pengelolaan sampah. Saya juga masih belajar dan tidak bisa sharing banyak, tapi yang pasti dengan mempelajari undang-undang itu saya dapat atau kami dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah itu mengandung dimensi pelayanan publik juga. Sehingga kalau kita bicara pelayanan publik itu ada hak dan kewajiban. Termasuk manakala ada kekecewaan terhadap pelayanan pemerintah, misalkan di undang-undang jelas pemerintah bisa memfasilitasi termasuk pelatihan, pembiayaan dan sebagainya. Saya begitu mengajukan permohonan itu nggak dilayani dengan baik, dicuekin. Nah, Ombudsman sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan untuk mengawasi pelayanan publik bisa menjadi alternatif bagi warga untuk menyampaikan keluhan. Tentu setelah dimaksimalkan mengeluh ke dalam dulu. Mungkin petugasnya nggak tahu dan sebagainya. Jika kalau mengeluh ke dalam sudah ada respon baru bisa ke eksternal. Itu dari saya sebagai pemantik diskusi saja. Mudah-mudahan nanti bisa merangsang kita untuk berpikir lebih liar lagi dalam bahasa saya, sehingga saya bisa mengkaji lagi lebih detail tentang persampahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.